Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rani Rahmawati Sugiarto dari kelompok B3 dengan NIM G0024-106. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai suatu skenario seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1-3. Di digiti 1-3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, tugas kita adalah menjelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus, serta menjelaskan anatomi pada muskulus di regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, jadi di regio antebrachium itu dia terdiri dari dua os. Yang pertama os radii dan juga os ulnae. Nah, kita yang pertama akan membahas mengenai os radii. Nah, di os radii ini kita akan membagi menjadi 3 bagian. Epifisis proksimal, diafisis, dan juga epifisis distal. Nah, di epifisis proksimal di sini kita bisa melihat ada yang namanya kaput radii. Nah, di kaput radii itu sendiri ada yang namanya circumferentia articularis, yang dimana circumferentia articularis itu nanti dia akan berartikulasi dengan incisura radialis os ulnae dan membentuk artikulasio radioulnaris proximalis dengan tipe persendian adalah pivot joint. Lalu di bawah kaput radii terdapat kolom radii. Nah, di kolom radii ini dia menjadi pembatas pada epifisis proximalis radial. Nah, lalu kita akan membahas mengenai diafisis atau korpus dari os radial itu sendiri. Nah, di korpusnya ini kita akan membaginya menjadi 3 margo. Yang pertama adalah margo anterior, margo posterior, dan juga margo interosea. Nah, di margo anterior sendiri terdapat tuberositas radii. Jadi kalau kita mencari di mana bagian anterior dari radii, itu yang ada tuberositas radiinya. Nah, tuberositas radii ini adalah tempat insersio dari muskulus biceps radii. Nah, lalu di bagian sepertiga proksimal di oblik radii ini dia akan menjadi origo dari muskulus flexor digitorum superficialis. Lalu di bagian interosea itu dia terdapat tonjolan tajam, dia terdapat permukaan tajam yang akan menjadi tempat melekatnya membrana interosea. Nah, membrana interosea itu nanti dia akan dilewati oleh arteri interosea posterior. Nah, di os radial ini juga kita bisa membaginya menjadi 3 fasies. Yang pertama adalah fasies anterior. Nah, fasies anterior dia memiliki permukaan yang halus dan ada cekungan yang nantinya akan digunakan untuk melekatnya muskulus flexor pollicis longus. Lalu di bagian fasies posterior dia akan dia terdapat tuberculum dorsal yang akan dilekati oleh musculus extensor pollicis brevis dan juga abductor pollicis longus. Nah, yang selanjutnya di bagian fasies lateralis dia akan menjadi insersio dari musculus supinator, pronator teres, dan juga musculus brachialis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai os ulnae. Nah, di regio antebrachii di bagian distal belum kita bahas. Nah, di bagian distal dia ada yang namanya incisura ulnaris, yang dimana incisura ulnaris ini nanti dia akan berartikulasi dengan circumferentia articularis os ulnae dan membentuk articulatio radioulnaris distalis. Nah, lalu di bagian distalis ini juga dia terdapat fasies articularis scalparis, karena nanti os radial ini akan
berartikulasio dengan karpal. Jadinya di situ ada yang namanya fasies articularis carpalis, akan membentuk artikulasio radiocarpalis. Dan juga di bagian paling distal ada yang namanya processus styloideus radii. Nah, lalu kita akan membahas mengenai os ulnae. Nah, di os ulnae ini kita juga membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah epifisis proksimal. Nah, di epifisis proksimal dia ada yang namanya olecranon. Nah, olecranon ini dia menandakan bagian anterior dari os ulnae. Nah, olecranon itu sendiri merupakan sebuah tonjolan besar yang nantinya akan menempati fossa olecrani os humerus saat siku kita melakukan ekstensi artikulasio cupiti. Nah, lalu di olecranon itu sendiri dia juga menjadi tempat insersio dari triceps brachii dan juga musculus anconeus, serta menjadi origo dari musculus flexor carpi ulnaris. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya processus coronoideus. Nah, processus coronoideus ini dia berbentuk segitiga, tonjolan berbentuk segitiga yang nantinya akan menempati fossa coronoideus os humerus saat siku kita berfleksi, melakukan fleksi di artikulasio cubiti. Lalu ada yang namanya incisura radialis, di mana incisura radialis ini nanti dia akan berartikulasi dengan circumferentia articularis radii dan membentuk artikulasio radioulnaris proximalis. Lalu kita akan membahas bagian diafisis atau korpus dari ulnae. Nah, di bagian diafisis ini kita membaginya menjadi 3 margo dan 3 fasies sama seperti radii tadi. Nah, jadi margo yang pertama adalah margo anterior, yang dimana margo anterior itu dia memiliki permukaan yang halus. Lalu ada margo posterior yang dimulai dari apex olecrani sampai processus styloideus yang menjadi origo dari musculus flexor carpi ulnaris. Nah, lalu yang ketiga ada margo interosea. Nah, margo interosea ini sama seperti yang di os radii tadi, di ulnae margo interosea juga berfungsi untuk melekatnya membrana interosea. Lalu di os ulnae ini kita juga membaginya menjadi 3 fasies. Yang pertama adalah fasies anterior, yang mana akan menjadi origo dari musculus flexor digitorum profundus dan juga musculus quadratus. Lalu di bagian posterior dia akan menjadi origo dari musculus extensor carpi ulnaris, dan di bagian crista musculi supinatorisnya akan dilekati oleh musculus supinator. Ini di sini. Dia akan dilekati oleh musculus supinator. Nah, crista musculi supinator ini dia masih menjadi bagian dari incisura radialis. Lalu selanjutnya dia juga menjadi origo dari musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis longus, dan juga musculus incisis. Nah, lalu di bagian epifisis distal, di bagian lateral dia terdapat caput ulnae yang akan berartikulasi dengan yang memiliki circumferentia articularis dan akan berartikulasi dengan incisura ulnaris os radii yang membentuk artikulasio radioulnaris distalis. Nah, di bagian medialnya terdapat processus styloideus, yang dimana di processus styloideus ini nanti akan dilekati oleh ligamentum collateral ulnae. Nah, lalu kita
kita akan membahas mengenai muskulus yang ada di regio antebrakii. Nah, di muskulus di regio antebrakii ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, terutama di bagian superficial dan juga profunda. Nah, yang pertama adalah muskulus ventral superficial. Di bagian superficial itu terdapat beberapa muskulus. Yang pertama adalah muskulus pronator teres. Kita urutkan dari yang medial ke lateral saja. Nah, dari yang medial itu kita akan mendapati muskulus flexor carpi ulnaris di sini. Lalu ada muskulus palmaris longus. Lalu yang ketiga ada flexor carpi radialis, yang dimana di bawah muskulus palmaris longus dan juga flexor carpi radialis itu nanti di bawahnya terdapat muskulus flexor digitorum superficialis. Jadi ini terletak di bawah muskulus palmaris dan juga flexor carpi radialis. Lalu ada juga yang namanya muskulus pronator teres di sini. Nah, lalu di bagian profunda ada yang namanya musculus flexor digitorum profundus. Lalu ada yang namanya musculus flexor pollicis longus, ada di sini. Lalu ada yang namanya musculus pronator quadratus, yang dimana dia terletak di dalam musculus flexor pollicis longus di bawahnya. Di flexor digitorum profundus dia akan menginervasi digiti 2 sampai 5. Nah, lalu kita akan membahas yang berada di musculus dorsal bagian superficial. Nah, di sini terdapat musculus brachioradialis, lalu ada musculus extensor carpi radialis longus, lalu ada musculus extensor carpi radialis brevis, juga ada musculus extensor musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan juga musculus anconeus. Lalu di bagian profunda ini terdapat musculus supinator, lalu ada musculus adductor pollicis longus, lalu ada musculus extensor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, juga musculus extensor indicis. Nah, lalu kita akan memasuki regio manus. Nah, di regio manus terdapat setelah berartikulasio dengan ulna dan radius terdapat 8 os kecil. Ada os scapiodeum, os trapezium, os trapeziodeum, os capitatum, os hematum, os pisiform, ada os tiquetum, ada os lunatum. Lalu ada yang namanya di bagian regio phalanges ada phalanges proximalis, phalanges medialis, dan juga phalanges distalis. Nah, di regio manus sendiri muskulusnya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah musculus extrinsik, yang kedua adalah musculus intrinsik. Nah, musculus extrinsik itu sendiri dia adalah musculus yang regionya berada di antebrakii, tetapi insersionya dia berada di manus, yang biasanya fungsinya adalah untuk menggenggam. Nah, di extrinsic manus ini dia terdapat banyak musculus seperti musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexi digitorium superficial, musculus flexor pollicis longus, musculus extensor digitorum, musculus carpi radialis longus brevis, musculum extensor carpi ulnaris, hingga musculus pollicis longus dan brevis, dan adductor pollicis longus. Nah, lalu yang kedua adalah
muskulus yang intrinsik. Nah, muskulus yang intrinsik ini dia beregio di manus dan juga berinsersio di manus juga. Biasanya dia diinervasi oleh nervus ulnaris, tetapi tidak semua. Semuanya diinsersio oleh regio ulnaris kecuali musculus theta dan lumbicalis lateral. Mereka diinsersio oleh musculus medianus. Nah, lalu untuk musculus yang intrinsik ini dia biasanya fungsinya lebih ke mencubit. Nah, di musculus intrinsik pada regio manus ini dia dibagi menjadi 4 part. Yang pertama ada tenar. Yang pertama ada tenar, yang kedua ada hipotenar, yang ketiga ada lumbicalis, dan yang keempat ada interosei. Nah, di bagian tenar itu terdapat musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, lalu ada musculus opponent pollicis, dan juga musculus abductor pollicis brevis. Nah, untuk di bagian hipotenar itu terdapat musculus flexor digiti minimi, ada musculus opponent digiti minimi, ada musculus abductor digiti minimi. Lalu yang selanjutnya ada musculus lumbicalis, dan juga di bagian interosei itu terdapat interosei dorsal dan juga interosei palmar. Nah, lalu pertemuan antara humeri dan regio antebrachii dia akan membentuk suatu artikulasio yang bernama artikulasio cubiti di daerah siku kita. Sehingga kita dapat melakukan fleksi dan juga ekstensi di daerah di siku kita, yang dimana saat kita melakukan fleksi akan membentuk suatu segitiga siku-siku segitiga sama kaki ataupun sama sisi yang di tengahnya ada benjolan yang disebabkan oleh kranon. Nah, lalu selain itu tangan kita juga dapat melakukan gerakan pronasi dan juga supinasi. Nah, itu saja pembahasan pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.